شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah merupakan negeri ujian. Ujian dengan berbagai macam ragamnya. Ujian dengan rasa takut. Saat ini kita sedang dihinggapi dengan rasa takut. Dengan mewabahnya virus corona, kita takut, khawatir, jangan-jangan kita terjangkit dengan virus tersebut. Ujian pada harta. Barangkali kita saat ini di PHK dari tempat kerja kita. Atau mungkin gaji kita dipotong. Atau barangkali kita usaha dan kita bangkrut dari usaha kita. Atau ujian pada fisik kita. Dengan berbagai macam penyakit yang barangkali tidak kunjung-kunjung untuk sembuh. Maka kita sebagai seorang mukmin wajib bersabar dengan musibah, dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan sungguh pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta dan jiwa serta buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Mengapa kita harus bersabar dengan musibah, dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Yang pertama, karena musibah dan ujian tersebut akan menjadikan sebab dihapuskannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ada seorang sahabiyat yang sakit demam, kemudian dia mengeluh, mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan, maka wanita tersebut mendapatkan nasihat dari Nabi SAW dengan mengatakan, janganlah engkau mencela demam, karena demam tersebut akan menghapuskan atau menghilangkan dosa-dosa sebagaimana api yang menghapuskan karat besi. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Karena musibah dan ujian adalah merupakan sebab diangkatnya derajat kita nanti di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali puasa kita, sholat kita, sedekah kita, atau bahkan haji dan umrah kita belum bisa mendongkrak kita untuk naik ke derajat yang tinggi di surga. Maka dengan apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, musibah pada fisik kita, pada anak kita, pada harta kita, dan menjadikan kita bersabar dengan musibah-musibah tersebut, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita ke derajat yang tinggi nanti di surga. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Kemudian yang terakhir, bagaimana agar kita senantiasa bisa bersabar dengan musibah dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Yang pertama adalah kita senantiasa ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah dan ujian tersebut telah ditakdirkan, ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kewajiban kita adalah bersabar. Namun bersabar bukan berarti pasrah. Sabar adalah menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata atau perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu dia juga mencari solusi, mencari jalan keluar agar dia lepas dari musibah-musibah tersebut. Kemudian yang kedua, agar kita senantiasa bisa bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, kita lihat orang yang berada di bawah kita. Ketika kita diuji dengan penyakit, masih banyak orang-orang yang sakitnya lebih parah dari kita. Maka sekali-kali kita jalan-jalan ke rumah sakit untuk melihat keadaan orang-orang yang ternyata masih banyak orang-orang yang
sakitnya lebih parah dari kita. Ketika kita diuji dengan kemiskinan, masih banyak orang yang lebih miskin dari kita. Barangkali kita belum memiliki mobil, masih ada orang yang hanya bisa naik sepeda ontel. Ketika kita bisa naik sepeda ontel, belum memiliki motor, masih ada orang yang hanya bisa berjalan kaki. Ketika kita hanya bisa berjalan kaki, tidak memiliki kendaraan, bersyukur masih ada orang yang hanya bisa duduk di kursi roda. Bahkan ketika kita hanya bisa duduk di kursi roda, masih ada di antara mereka yang kakinya diamputasi sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kewajiban kita adalah senantiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan bersabar dengan musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hati yang senantiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan senantiasa bersabar dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.